Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajar Adi Fatana. Di sini saya akan membuat video tugas dari eh, mata kuliah bahasa Indonesia yaitu paragraf. Oke, di sini ada cover, daftar isi. Langsung saja kita ke pengertian paragraf. Paragraf berasal dari bahasa Yunani paragrafos, menulis di samping atau tertulis di samping. Paragraf didefinisikan sebagai suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide yang saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Dalam satu paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat. Kalimat-kalimat itulah kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Awal paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru. Terkadang baris pertama dimasukkan, kadang-kadang dimasukkan tanpa memulai baris baru. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu kalimat pendukung. Paragraf non-fiksi biasanya dimulai dengan umum dan bergerak lebih spesifik sehingga dapat memunculkan argumen atau sudut pandang. Di dalam fiksi prosa, contoh, tapi hal ini umum bila paragraf prosa terjadi di tengah atau di akhir. Sebuah paragraf dapat sependek satu kata atau berhalaman-halaman, dapat terdiri dari satu atau banyak kalimat. Ada beberapa pola pikir dalam pengembangan paragraf, yaitu 1. Pola umum khusus atau deduktif. Pola umum khusus paragraf deduktif merupakan pola paragraf yang pikiran utama yang terletak pada awal paragraf. 2. Pola khusus umum atau induksi. Dalam paragraf yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang bersifat umum. 3. Pola perbandingan adalah paragraf yang membandingkan dengan hal yang lain berdasarkan unsur kesamaan dan perbedaan, kerugian dengan keuntungan, kelebihan dengan kekurangan. Kata hubung jika dibandingkan dengan sepertinya halnya, demikian juga sama dengan, selaras dengan, sesuai dengan. 4. Pola pertentangan kontras adalah paragraf yang bertentangan dengan gagasan lain. 5. Pola analogi adalah paragraf yang menunjukkan kesamaan antara dua hal yang berkelainan kelasnya tetapi tetap memperhatikan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal dari tadi sebagai ilustrasi. 6. Pola sebab akibat adalah pola pengembangan di mana sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perinci pengembangannya. Ada juga paragraf pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Eksposisi, berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi sehingga orang yang membaca bertambah wawasannya. Contoh, para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitahuan mengenai impor dagang ilegal, sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaiknya permintaan terhadap daging ayam dan telur ini kini menjelit sehingga harganya meningkat. 2. Argumentasi paragraf. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Oke, kita lanjut ke bawah. 3. Deskripsi paragraf. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Contoh, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Lalu 4. Persuasi paragraf.
Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk membuat sesuatu. Oke, 5. Narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Contoh, jam istirahat. Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal di rumah. Oke, kita lanjut. Jika dilihat dari fungsinya atau tujuan paragraf dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Paragraf pembuka. Paragraf merupakan suatu jenis paragraf yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada pokok permasalahannya yang dikemukakan. Oleh karena itu, jenis paragraf ini hendaknya dibuat semenarik mungkin agar dapat memikat perhatian atau daya tarik pembaca. 2. Paragraf pengembang. Paragraf penghubung ada umumnya terletak antara paragraf pengembang dengan paragraf penutup. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pokok persoalan yang telah ditentukan. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan suatu jenis paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri tulisan. Jadi paragraf ini idealnya diletakkan di bagian akhir. Oke, lanjut. Jika berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan sebagai berikut, yaitu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapat kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak atau berada di bagian tengah paragraf. Nah, jika dilihat berdasarkan dari isi paragraf dapat dibedakan menjadi, yaitu 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan melihat, mendengar atau merasakan objek yang digambarkan itu. 2. Paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antimaks. 3. Paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus, dan koherensi antara kalimat. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya buat atau saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.